materi pada malam hari ini, yakni fisiologi digestivus manusia ya pastinya. Oke, dan inilah hal-hal yang akan kita pelajari untuk malam hari ini. Ada fungsi mengenai rongga mulut dalam sebuah sistem. Jadi kalau fisiologis ini berbicara bagaimana mekanisme ya dari sebuah sistem. Di sini sistem pencernaan dari beberapa organ yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini kita akan melihat bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya yang akan membentuk suatu sistem, yakni sistem pencernaan atau digestivus. Nah, jadi dari situ kita akan melihat mungkin lebih lagi ya korelasi antara fungsi rongga mulut, fungsi esofagus, kemudian fungsi lambung, usus besar, usus halus dahulu ya, kemudian usus besar, dan ada tambahan juga ya mengenai dalam prosesnya ada fungsi dari mungkin lebih spesifik empedu ya, empedu dan pankreas, dan yang terakhir adalah asimilasi zat gizi yang terdapat pada usus halus. Oke. Kita perlu tahu dulu untuk digestivus itu kan ada prosesnya ya. Dan prosesnya itu semacam satu kesatuan dari awal kemarin kita udah belajar ya, masuk pertama atau prosesnya itu ingesti. Jadi ketika masuk makanan pertama kali, makanan minuman, itu ke rongga mulut ya. Jadi pintu atau gerbang awalnya itu rongga mulut, dan prosesnya itu adalah ingesti, yakni pengambilan makanan ke mulut, dan ini menggunakan gerakan aktif ya, atau otot-otot yang bisa dibilang volunteer, masih bisa di bawah kendalinya kita. Nah, setelah makanan ini masuk, mungkin teman-teman bisa ambil lihat bagan yang ada di kiri, gambaran di kiri yang bisa membantu kita semua untuk memahami alurnya ya. Nah, ketika ingesti udah masuk kan, ketika udah masuk, nanti akan dibantu oleh faring, yakni orofaring, kemudian laryngofaring ya. Kalau nasofaring enggak, karena nasofaring itu masuk ke dalam sistem pernafasan. Karena kenapa? Kita akan lihat sebentar juga proses penelanan, di mana nanti nasofaring itu bakal ketutup. Jadi enggak akan ada akses ke situ. Karena kalau ada akses, maka kita bisa tersedak ya, ya pastinya mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan ya ketika mungkin makanan tidak sengaja itu masuk ke hidungnya kita gitu lewat nasofaring dan ke atas. Oke. Ketika ingesti sudah selesai, dibantu orofaring, laryngofaring ke esofagus. Kan kita punya dua ya. Kalau bahasa awamnya itu tenggorokan sama kerongkongan. Nah, kalau dalam proses digestivus itu salurannya adalah kerongkongan atau esofagus. Sedangkan tenggorokan atau trakea itu masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, ketika udah masuk ke, oh ya sebelum masuk nih ke esofagus, kita harus mencoba bertanya gitu. Ketika makanan masuk ke dalam rongga mulut, itu makanan ngapain gitu loh. Maksudnya nggak langsung masuk, langsung telan, nggak mungkin ya. Ada proses mekanik dan proses kimiawinya. Nah, atau istilahnya mechanical breakdown ya. Di situ bakal ada kalau mechanical breakdown untuk dalam rongga mulut, maka di situ akan ada proses mekanis yang mendominasi, yakni pengunyahan. Jadi di mulut pengunyahan dibantu oleh gigi, dibantu oleh lidah, dan bantuan air saliva ya atau saliva untuk membuat makanan. Jadi entah itu pizza, itu bakso, itu mie dan semuanya yang bermacam-macam akan membentuk namanya bolus. Bolus itu makanan yang udah dihaluskan menggunakan gigi, lidah ya dalam rongga mulutnya kita jadi bolus, dan itu juga sudah terbungkus oleh saliva. Nah, ketika makanan udah menjadi bolus, maka dengan respon juga yang volunteer ya, ototnya akan menelan melalui esofagus. Nah, ketika menelan itu waktu masih dalam faring, maka masih dikatakan volunteer, masih di bawah kendalinya kita. Kemudian ditelan dan menuju nantinya ke lambung, jadi lewat kayak terowongan lah ya ke bawah gitu lewat esofagus. Nah, ketika udah ditelan ya, udah telan, maka akan masuk ke proses namanya mixing dan propulsi. Nah, di mana mixing dan propulsi ini apa yang terjadi di bagian esofagus ini? Jadi akan ada kontraksi dan relaksasi yang bergantian gitu. Nah, kontraksi dan relaksasi yang bergantian itulah yang akan mengantar untuk nantinya bolus itu bisa masuk ke bawah ya, ke esofagusnya sampai ke bawah. Ditambah juga esofagus itu ada mukus-mukusnya.
untuk bisa mempermudah bolus ke bawah gitu, ke lambungnya kita. Maka akan mendorong pakai otot polos ya kalau udah di bagian dalam, udah di esofagus sampai ke bawahnya sini. Nah, nanti di saluran pencernaan itu selanjutnya akan mencampur di bagian lambungnya kita ya, mencampur makanan dan sekresi, mendorongnya terus sampai ke bawah gitu. Nah, nanti saat masuk ke lambung, ya kalau masuk ke lambung atau udah masuk ke sistem digesti, walaupun di situ juga ada mechanical breakdown ya. Mechanical breakdown itu ada di mulut, di lambung, sama di usus halus. Kalau di lambung itu untuk menghancurkan makanannya biar lebih halus lagi gitu. Jadi di digesti ini ada proses mekanis, proses kimiawi untuk memecah makanan yang tertelan menjadi molekul-molekul yang kecil. Nah, kalau digesti ya atau pencernaan ini kan kalau digesti udah nanti lambung sambung ke usus halus ya gitu. Tapi ketika di lambung itu juga sebenarnya masih lanjutan dari rongga mulut. Tapi nanti namanya bukan menjadi bolus. Bolus ketika dia masuk ke lambung itu akan bernama kimus. Karena udah kecampur sama hormon gastrin yang ada, kemudian ada HCl di situ udah bercampur jadi kimus namanya. Nah, kemudian ketika di sini ya, mungkin kita langsung lanjut aja. Nanti kalau udah selesai di bagian lambung, akan masuk ke usus halus. Itu masih rangkaian juga dari digesti. Nah, dalam pencernaan untuk proses digesti ini, kalau mekanisnya biasanya tadi kalau di awal kan digestinya motong dari rongga mulut, motong ya, menggiling makanannya, kemudian akan telan. Tapi ketika dia sudah di usus halus, udah masuk ke pencernaan kimiawi yang misalnya 90% lah ya kimiawi, maka molekul-molekul besar karbohidrat, lemak atau lipid, protein, dan asam nukleat itu dalam makanan ya, itu akan dipecah lagi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil melalui proses hidrolisis gitu. Dan nanti enzim pencernaan yang diproduksi di air di kelenjar saliva, kemudian ada juga di lidah ya, kemudian lambung pankreas dan semuanya itu akan mengkatalisis reaksi katabolik ini gitu. Dan di mana beberapa zat makanan dapat diserap tanpa pencernaan kimiawi, jadi tanpa ada pemecahan, contohnya vitamin, ion, kolesterol, sama air. Jadi kalau 4 item ini masuk ke dalam pencernaan yang khususnya di usus halus, itu langsung diserap tanpa ada proses asimilasi nanti. Nah, jadi asimilasi itu yang akan dibahas sebentar adalah karbohidrat, protein, sama lemak. Karena ketika mereka bertiga itu ada dalam makanan dan kita langsung konsumsi, kita nggak bisa, perut kita ya, tubuhnya kita nggak bisa langsung menyerapnya aja. Jadi harus dipecah lagi di proses asimilasi. Oke, nanti setelah itu masuk ke bagian sekresi. Jadi sekresi ini, sel-sel dalam dinding saluran digestifusnya ini akan mengsekresikan kurang lebih 7 liter air, asam buffer, enzim ke dalam lumen atau ke dalam saluran. Nah, nanti di sekresi ini itu penambahan-penambahan biasanya saat-saat ya, saat-saat yang akan terus dibawa sampai nanti dikeluarkan. Nah, saat masuk ke bagian absorpsi atau penyerapan, maka cairan yang dicerna, yang disekresikan, kemudian ion-ion, produk-produk pencernaan ya, yang masuk ke dalam sel epitel yang melapisi lumen saluran digestifus ya. Jadi kayak karbohidrat yang udah dipecah, protein, lemak. Jadi semua komponen-komponen yang udah diproses di digestifus di digesti tadi, maka akan diserap. Diserapnya kemana? Ke pembuluh darah dan ke pembuluh limfa gitu. Nanti akan diserap ke dalam tubuh, dia akan beredar dalam peredaran darah, kemudian atau ke getah bening ya, dan nanti akan ke seluruh tubuh untuk bisa memumpuni kebutuhan yang ada dalam tubuhnya kita gitu. Oke. Itu prosesnya, dan yang proses paling terakhir dalam proses digestifus ini adalah defekasi atau pembuangan limbah ya, udah nggak bisa dicerna lagi. Dan di usus besar kita tahu kalau lokasinya itu adalah tempat penambahan zat sisa yang udah nggak dipakai seluruh tubuh, akan ditampung semua ke dalam
proses di usus besar, dan nantinya saat yang nggak bisa dicerna itu, kemudian ada sel-sel yang udah terkelupas, udah mati, udah nggak dipakai lagi, semuanya akan dibawa dan akan terus dibawa ya keluar sampai nanti keluar di anus gitu. Jadi proses defekasinya.